wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, di sini saya selaku moderator. Nama saya Mirela Berotasou dengan NIM 202230392. Di sini kami dari kelompok 17, kelas AB, mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Kami akan membahas materi pengembangan teknologi dengan dua materi pokok. Yang pertama, materi teknologi informasi, dan yang kedua yaitu materi teknologi kearifan lokal. Sebelum kita masuk pada materi pokoknya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengembangan teknologi. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun non-benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Menurut ITA, Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen informasi berbasis komputer, terkhususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer, elektronik, dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi. Secara umum, fungsi teknologi informasi terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, menyimpan atau storage. Yang ketiga, mengelola atau processing. Yang keempat, transmisi atau transmission. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Yang keenam, menghasilkan atau generatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Mengelola atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lain sebagainya. Fungsi generatif adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam bentuk yang lebih tertera dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Yang keempat, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke tape, disket, atau CD. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing. Ini saya akan melanjutkan materi, yaitu tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi itu diciptakan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Inilah yang menjadi penyebab terciptanya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Maka teknologi informasi itu diciptakan untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien.
Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya seperti manfaat untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Manfaat untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketetapan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Manfaat untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah, cukup dengan teknologi saja. Manfaat untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi dan tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada dalam keadaan genting. Manfaat untuk pengetahuan dan teknik. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Ya, di sini kita akan menjelaskan manfaat teknologi informasi yang berlaku dalam bidang kedokteran. Di sini menjelaskan bagaimana pentingnya teknologi informasi dalam bidang kedokteran agar bisa mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. Tak lupa juga untuk mengatasi masalah tenaga ahli daerah yang menerapkan pengobatan jarak jauh. Kemudian itu untuk pemerintah, dapat dijelaskan bagaimana pentingnya teknologi informasi bagi pemerintah, yaitu untuk meningkatkan efisien dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan. Kemudian meningkatkan pelayanan. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian tak lupa juga untuk dunia hiburan dan permainan. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat adalah untuk memanfaatkan media sosial yang diaplikasikan dalam dunia hiburan. Penggunaan komputer dalam dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi dalam dunia pertelevisian dan perfilman. Penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan. Yang terakhir itu untuk bidang kriminal. Komputer dapat digunakan untuk kriminalisis sistem, yaitu pendukung keputusan bidang kriminalitas. Polisi dapat mempelajari fakta dan mengambil kesimpulan dengan cepat dan tepat, misalnya mendeteksi pelanggaran lalu lintas, melakukan sidik jari, dan sebagainya. Teknologi kearifan lokal merupakan sudut pandang dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang merejut aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam berbagai kehidupan. Bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Berbicara mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal, itu dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Namun bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bentuk wujud nyata. Bentuk wujud nyata itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu tekstual. Tekstual yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, contohnya seperti sistem, nilai, dan tata cara yang berada dalam masyarakat. Yang kedua, bangunan atau arsitektural. Contohnya terdapat dalam seni arsitektur, yaitu rumah-rumah adat suku adat di Indonesia. Yang ketiga, benda cagar budaya atau tradisional karya seni. Contohnya seperti patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Bentuk yang kedua yaitu tidak terwujud. Bentuk tidak terwujud merupakan bentuk kearifan lokal yang hanya disampaikan secara verbal. Contohnya seperti petua atau cerita-cerita rakyat yang dapat kita dengar seperti cerita rakyat Danau Toba. Itu juga merupakan bentuk tidak terwujud dari bentuk kearifan lokal itu sendiri. Fungsi teknologi kearifan lokal.
lokal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama konferensi dan pelestarian sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman. Dan yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Fungsi ini dapat mendorong kita mempelajari pengetahuan baru dan diharapkan agar dapat menjalankan aturan hukum, nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengembangan kebudayaan dan iptek. Yang keempat sebagai petua kepercayaan sastra dan pantangan. Fungsi ini berisi kata-kata bijak, nasihat, pemikiran yang abstrak yang berisi tujuan baik dan larangan-larangan yang disertai konsekuensi yang akan diturunkan nanti pada satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan teknologi kearifan lokal, yang dimana perkembangan teknologi kearifan lokal terbagi atas 3, yaitu lokal genius, lokal wisdom, dan sistem sosial. Yang pertama adalah lokal genius, yang dimana lokal genius adalah kemampuan yang dimiliki suatu pendukung budaya untuk membuktikan seberapa kuat dasar-dasar kepribadian mereka saat menghadapi akulturasi budaya. Yang kedua yaitu lokal wisdom, yang dimana lokal wisdom adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berbentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu sistem sosial, yang dimana sistem sosial itu merupakan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang di dalamnya yang terikat kepada struktur organisasi atau nilai-nilai sosial. Di sini kesimpulan yang kami ambil yaitu banyak dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Oleh karena